Ya, sejak tahun 2000, dunia telah dilanda lebih dari 1.700 gempa bumi dengan kekuatan lebih besar dari 5 skala Richter. Sebagian besar terjadi di sekitar cincin api yang terletak di Samudra Pasifik. Di Amerika Utara, ancaman terbesar adalah garis patahan San Andreas yang bisa menciptakan gempa bumi berkekuatan lebih besar dari yang lain, sehingga mendapat julukan The Big One. Potensi kehancuran California adalah prospek menakutkan yang dapat menimbulkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Namun, The Big One hanyalah awal dari apa yang akan datang. Kabar buruknya, para ilmuwan meramalkan sebuah peristiwa yang menghancurkan bumi yang akan terjadi pada tahun 2030. Suka atau tidak, ada 70% kemungkinan kita akan mengalami The Big One. Dan itu adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,7 skala Richter. Garis patahan San Andreas akan menyebabkan gempa besar, tapi yang menakutkan adalah kita tak bisa memprediksinya. Di sisi lain, gempa bumi besar terjadi setiap 100 tahun sekali. Ini berarti selalu ada waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam. Jika kembali ke masa lalu, kita akan melihat beberapa gempa bumi besar seperti yang meluluh lantakan San Francisco dan Fort Tahoe. Bangunan yang dibuat di masa lalu tidak tahan gempa dan akan runtuh. Bahkan jika masih berdiri, kamu dilarang memasukinya. Tapi bangunan bukanlah bagian yang paling berbahaya. Kamu harus waspada terhadap kabel listrik dan pipa gas. Rumah di atas bukit mungkin indah, tapi sangat tidak aman. Saat gempa bumi, bukit bisa berubah menjadi tanah longsor besar yang menghancurkan semua yang dilaluinya. Ucapkan selamat tinggal pada perjalanan darat karena semua jalan akan hancur. Kamu harus punya persediaan air dan makanan karena tidak akan bisa pergi ke supermarket. Bencana ini tidak akan murah. Amerika Serikat akan butuh sekitar 200 miliar dolar untuk pulih dari gempa. Setidaknya gempa ini tidak akan memicu tsunami, tapi ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerusakan lebih besar daripada The Big One. Zona subduksi Cascadia yang terkenal dimulai dari California dan berakhir di Vancouver, Kanada. Garis patahan San Andreas tidak ada apa-apanya dibandingkan zona ini. Ia dapat menyapu bersih seluruh wilayah pantai dari muka bumi. Sungguh mengerikan. Zona subduksi adalah lempengan tektonik yang dipaksa bertumpuk dengan lempengan lain dan terus saling tarik-menarik. Salah satunya disebut lempengan Amerika Utara dan satunya lempeng Juan de Fuca. Zona seperti ini berbahaya karena merupakan titik-titik rawan aktivitas gempa bumi dan sangat berbahaya karena menyebabkan gempa bawah laut yang besar. Tapi lokasinya di bawah air. Jadi apa dampaknya pada kita? Lempeng semacam ini bisa menyebabkan tsunami raksasa, membanjiri kota-kota, dan menghancurkan garis pantai. Saat ini, zona yang paling aktif adalah cincin api. Zona Cascadia memang kurang aktif, tapi zona ini seperti binatang buas yang tengah tertidur dan bisa bangun untuk menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya, menyebabkan gempa bumi dahsyat. Terakhir kali semua tekanan ini dilepaskan adalah pada tahun 1700. Tidak seperti gempa San Andreas, gempa satu ini akan menyebabkan tsunami masif dan guncangan yang jauh lebih besar. Semoga saja kamu sedang berkemah di lapangan terbuka saat itu, karena sebagian besar bangunan dan jembatan kemungkinan besar akan hancur. Selain itu, bersiaplah untuk gempa susulan, karena dampaknya akan sangat buruk. Alam juga tidak akan luput dari bencana ini. Tanah longsor akan mengubah habitat hewan, bahkan tempat tinggal kita akan berubah selamanya. Untungnya, masih ada harapan, dan para ilmuwan melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan keselamatan kita. Aturan baru diterapkan. Setiap bangunan baru harus mampu bertahan dari guncangan besar. Mereka mengembangkan sistem peringatan modern, dan setiap infrastruktur baru harus mengikuti pedoman tahan gempa yang ketat. Lempeng Juan de Fuca dan lempeng Amerika Utara saling mengunci, tapi tidak akan selamanya seperti itu. Ketika lempeng tersebut terbuka, bersiaplah untuk guncangan besar. Semakin dekat lokasimu dengan pusat gempa, semakin besar kerusakan yang akan kamu alami. Namun, meskipun beruntung berada jauh dari pusat gempa, kamu mungkin masih akan merasakan guncangan selama beberapa waktu. Jika kita bandingkan zona subduksi Cascadia dan patahan San Andreas, kita akan melihat betapa jauh lebih berbahayanya zona Cascadia. Pada tahun 1994, terjadi gempa berkekuatan 6,7 skala Richter di daerah Northridge, dekat patahan San Andreas. Sayangnya banyak yang tidak selamat dan sebagian lagi terluka. Saat itu bangunan belum kuat dan tahan gempa, jadi banyak diantaranya yang rusak.
Zona subduksi Cascadia berpotensi menyebabkan gempa berkekuatan 9 skala Richter. Gempa 6 skala Richter memiliki kekuatan sekitar 20 juta kilogram dinamit, sedangkan gempa 9 skala Richter memiliki kekuatan 20 triliun kilogram dinamit. Gempa terkuat yang pernah tercatat terjadi di Chili. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan menghancurkan hampir semua hal. Katakanlah kamu selamat dari gempa, perjuangan masih jauh dari selesai. Segera setelahnya, tsunami besar akan menghantam dengan gelombang yang mungkin mencapai hingga 30 meter di beberapa area. Ini sangat berbeda dengan gempa San Andreas yang tidak menghasilkan gelombang signifikan. Ucapkan selamat tinggal pada tamanmu yang indah karena air asin akan merusak pohon dan tanaman dan mengubah lingkungan untuk jangka waktu tertentu. Satu-satunya hal positif adalah kamu tidak butuh dekorasi Halloween karena semua pohon yang mengering akan menyerupai hutan angker. Kombinasi gelombang, gempa, dan luasnya area ini akan membuat bencana alam ini jauh lebih berbahaya daripada yang disebabkan oleh patahan San Andreas atau yang disebut The Big One. Gempa yang mirip dengan ini terjadi sekitar 300 tahun lalu. Lebih banyak lagi tercatat dalam 3.500 tahun terakhir yang membuktikan bahwa gempa-gempa ini terus terjadi tiap 4 hingga 600 tahun sekali. Jadi secara teknis, kita punya waktu sekitar 100 hingga 300 tahun sebelum gempa besar berikutnya terjadi. Kita masih belum tahu bagaimana pola zona subduksi Cascadia karena baru ditemukan pada tahun 1970. Zona ini sangat menakutkan karena dapat menyebabkan gempa bumi besar. Zona ini ditemukan secara tidak sengaja ketika para peneliti mempelajari cincin api. Mereka ingin tahu apakah area ini pernah menyebabkan bencana di tahun-tahun sebelumnya. Dan buktinya ada di depan mata. Di Washington, ada sebuah hutan horor yang tidak pernah ditumbuhi apapun selama bertahun-tahun. Ketika peneliti menguji tanahnya, mereka menemukan kandungan garam yang sangat banyak. Mereka menyimpulkan penyebabnya adalah tsunami besar. Para ahli masih belum tahu kapan hutan itu hancur. Tapi untungnya, Jepang menyimpan catatan gempa bumi raksasa yang memiliki efek serupa. Gempa itu terjadi pada tahun 1700. Ada kemungkinan 1:3 bahwa gempa berikutnya akan terjadi pada tahun 2050. Kamu harus tahu cara selamat dari gempa bumi Kanada dengan aman, jadi dengarkan baik-baik. Mereka yang tinggal di daerah ini hampir tidak memiliki pengalaman menghadapi gempa bumi seperti ini. Selamat dari gempa relatif mudah, tapi tsunami yang datang setelahnya menjadi bahaya yang sebenarnya. Setelah goncangan, pergilah ke daratan tertinggi. Bawalah hanya barang-barang penting seperti makanan dan air. Ya, tinggalkan koleksi kartu bisbolmu di rumah. Setelah hantaman pertama, jangan coba untuk turun. Para ahli seismologi mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada beberapa gelombang lagi, dan ini telah dibuktikan. Pada tanggal 22 Mei 1960, ahli seismologi Jerry Aston dan 4 temannya pergi ke Hawaii untuk melihat tsunami yang diperkirakan akan terjadi sekitar tengah malam. Mereka menyiapkan peralatan di jembatan Wailuku dengan rute pelarian yang telah direncanakan. Jembatan ini hancur pada tsunami sebelumnya, tapi jembatan yang baru jauh lebih tinggi dan lebih baik. Lewat tengah malam, air mencapai ketinggian 1,2 meter di atas permukaan rata-rata. Gelombang kedua menghantam setengah jam setelah tengah malam, dan air naik setinggi 2,7 meter pada pukul 1. Air mulai turun dan mencapai ketinggian 2,1 meter, namun kengerian masih jauh dari selesai. Selanjutnya, mereka melihat gelombang setinggi 6 meter. Ini menunjukkan bahwa tsunami tidak dapat diprediksi dan kita harus mendengarkan para ahli agar tetap aman. Ada kekuatan besar yang bersembunyi di bawah tanah, di mana lempeng tektonik bertemu dan satu lempeng menekan lempeng lainnya di bawahnya. Hal ini terjadi di Samudra Pasifik dan Hindia. Ketegangan terbentuk selama berabad-abad. Ketegangannya tak tertahankan hingga megatrust terbangun. Bumi berguncang dengan kekuatan yang dapat melebihi 9 poin lebih kuat dari gempa bumi lainnya. Ketika dasar laut tiba-tiba terdorong ke atas dengan cepat, hal ini mengirimkan riak besar ke seluruh air dan terjadilah tsunami dengan kekuatan yang sangat besar. Gelombang ini disebut tele-tsunami dan melintasi seluruh cekungan samudra, siap untuk mengambil alih garis pantai yang jaraknya ribuan mil.
Sesar naik ini membentang sepanjang 965 km. Bumi tidak hanya berguncang, tapi juga terasa seperti tercapik-capik. Inilah kekuatan gempa bumi megatrust. Mereka yang terjebak di jalurnya harus berjuang untuk hidup. Pemerintah Jepang baru-baru ini harus mengeluarkan peringatan gempa bumi untuk pertama kalinya. Hal ini terjadi karena adanya getaran kuat di tepi zona dasar laut Palung Nankai. Pada akhirnya sebagian besar peringatan tersebut dicabut dan tidak ada banyak kerusakan akibat gempa berkekuatan 7,1 SR tersebut. Sebagian wilayah barat daya Jepang mulai berguncang dan kereta api super cepat di Jepang melambat untuk menjaga keselamatan yang membuat perjalanan menjadi lebih lambat bagi semua orang. Namun, semua orang tetap waspada karena mereka tahu tentang risiko gempa bumi megatrust yang dapat terjadi dalam beberapa dekade ke depan di Palung Nankai. Lempeng tektonik di bawah laut Filipina secara perlahan-lahan bergeser ke bawah daratan tempat Jepang berada, bergerak beberapa inci setiap tahunnya. Gempa bumi besar terakhir dari daerah ini terjadi pada tahun 1944 dan 1946. Keduanya berkekuatan 8,1 SR. Gempa-gempa ini telah menyebabkan banyak kerusakan di negara ini. Gempa bumi megatrust berikutnya di wilayah ini jika terjadi bisa berkekuatan antara 8 dan 9 SR. Para ilmuwan masih belum sepakat tentang seberapa besar kemungkinan gempa besar ini akan terjadi, tetapi kepastiannya bisa mencapai 80%. Di sisi lain Pasifik, para ilmuwan dari US Geological Survey telah mempelajari area berbahaya di sepanjang pantai barat Amerika Serikat. Daerah ini disebut zona subduksi Cascadia dan membentang dari California Utara hingga Pulau Vancouver Utara di Kanada. Selama 14.200 tahun terakhir, kemungkinan telah terjadi setidaknya 30 gempa bumi besar di wilayah ini. Rata-rata satu gempa besar terjadi setiap 500 tahun. Namun untuk waktu yang lama, Cascadia telah menjadi sunyi dan ini membuat para ilmuwan khawatir. Mereka menduga hal ini mungkin karena daerah tersebut terkunci, yang berarti lempeng tektonik saling menempel dan menghasilkan banyak tekanan. Akhirnya bagian dari dasar laut bisa saja tiba-tiba patah dan bergerak maju beberapa meter. Guncangannya mungkin hanya terjadi selama 5 menit, tetapi akan menciptakan tsunami yang kuat karena pergeseran dasar laut yang akan berlangsung selama 10 jam. Jika itu terjadi, ini akan menjadi bencana alam terburuk dalam sejarah negara ini. Demikian menurut para ahli. Tanah di beberapa bukit di pedalaman bisa berubah menjadi seperti pasir hisap. Hal ini akan menyebabkan lereng-lereng bukit longsor dan runtuh, meruntuhkan jalan dan jembatan. Sekitar 620.000 bangunan dapat rusak parah atau bahkan runtuh, termasuk sekitar 100 rumah sakit dan 2.000 sekolah. Orang-orang di negara bagian Washington mungkin harus mengurus diri mereka sendiri tanpa bantuan selama 2 minggu, mencari makanan, air, dan tempat berlindung sendiri. Para ilmuwan sedang mempelajari peristiwa pergeseran lempeng tektonik yang lambat, di mana lempeng tektonik bergerak sangat lambat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, melepaskan sejumlah energi, tetapi tidak cukup untuk menghentikan gempa bumi besar. Setiap kali magnitudo gempa bumi naik 1 angka saja, energi yang dilepaskannya 40 kali lebih besar. Jadi kita membutuhkan sekitar 1 juta gempa bumi kecil setiap hari selama 500 tahun berturut-turut untuk melepaskan energi yang sama dengan satu gempa bumi besar berkekuatan 9 skala Richter. Tapi gempa-gempa kecil ini bisa jadi merupakan petunjuk bahwa gempa yang lebih besar akan datang. Untuk memantau patahan Cascadia dengan lebih baik, para ahli memetakan patahan tersebut dengan lebih akurat dan menambahkan alat pemantauan yang lebih baik di lepas pantai. Para ilmuwan menerima dana lebih dari $10 juta untuk memasang sensor seismik serta alat pengukur tekanan dasar laut pada kabel serat optik di lepas pantai Oregon. Tujuannya adalah agar siap untuk memperingatkan orang-orang dan berpotensi menyelamatkan nyawa ketika gempa bumi besar terjadi.
Gempa bumi megatrust yang tajam terjadi di bagian dunia ini pada tahun 1964. Gempa ini tercatat dalam sejarah sebagai gempa bumi besar Alaska dan berkekuatan 9,2 SR. Gempa bumi ini berlangsung selama lebih dari 4 menit, menjadikannya gempa bumi paling kuat dalam sejarah Amerika Serikat dan Amerika Utara. Tanah berguncang sangat keras sehingga menyebabkan retakan dan tanah longsor yang besar. Di Anchorage, banyak rumah, bangunan, dan jalan yang hancur karena tidak dibangun untuk menghadapi gempa bumi sebesar itu. Di beberapa tempat, tanah berubah secara permanen. Sebagai contoh, garis pantai di dekat Kodiak dan Pulau Hinchinbrook terangkat hingga 9 meter. Di daerah lain seperti Girdwood dan Portage, tanahnya tenggelam hingga 2 meter. Mereka harus membangun kembali jalan yang lebih tinggi agar tidak tergenang air pasang. Tsunami setinggi 8,23 meter meluluh lantakkan seluruh desa Chiniga. Banyak kota di pesisir pantai yang rusak parah tidak hanya karena gempa bumi, tapi juga karena tsunami dan kebakaran yang mengikutinya. Setelah gempa utama, terjadi ribuan gempa susulan yang lebih kecil selama berbulan-bulan. Gempa bumi moderat berkekuatan 4,4 SR mengguncang Los Angeles pada Agustus 2024. Setelah selesai, Departemen Pemadam Kebakaran LA memeriksa sekeliling kota dan tidak menemukan kerusakan besar atau siapapun yang terluka. Di kota Pasadena, yang dekat dengan pusat gempa, sebuah pipa air meledak di dalam balai kota dan semua orang harus meninggalkan gedung. Untungnya tidak ada bahaya tsunami dan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindari kepanikan dalam situasi seperti itu adalah bersiap-siap. Jepang adalah salah satu tempat di dunia yang paling sering mengalami gempa bumi karena berada di tepi 4 lempeng tektonik. Sekitar 1.500 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, orang-orang di Jepang telah belajar untuk hidup dengan gempa bumi. Hukum 1950 menetapkan aturan bahwa bangunan harus mampu menangani gempa hingga magnitudo 7 tanpa hancur berantakan. Pembaruan 30 tahun kemudian mengatakan bangunan seharusnya hanya mengalami kerusakan kecil pada gempa bumi seperti itu dan masih berfungsi seperti biasa. Tapi jika gempa bumi yang terjadi lebih kuat, hukum mengatakan tugas utama bangunan adalah untuk tidak runtuh dan menyelamatkan nyawa manusia. Pada tingkat paling dasar, bangunan dibuat lebih kuat dengan balok, pilar, dan dinding yang lebih tebal sehingga dapat menahan goncangan dengan lebih baik. Teknik lainnya adalah menempatkan bantalan khusus yang terbuat dari bahan seperti karet di dasar bangunan. Beberapa bangunan bahkan dibangun di atas lapisan bantalan tebal yang memisahkannya dari tanah sepenuhnya yang membantu melindunginya selama gempa bumi. Gedung pencakar langit bisa bergoyang maju mundur hingga 1,5 meter. Untuk menghentikannya agar tidak rusak, para insinyur juga dapat menambahkan sesuatu yang disebut peredam di setiap lantai 2 hingga ke atas. Peredam ini seperti pompa sepeda raksasa, tetapi bukannya udara, melainkan cairan. Ketika bangunan berguncang, peredam akan mendorong cairan di dalamnya, meskipun cairan tersebut tidak terlalu keras, tapi masih dapat menyerap sebagian guncangan. Ketika mereka membangun gedung pencakar langit yang tinggi, para insinyur mencoba untuk membuat strukturnya sesederhana dan seseimbang mungkin. Ini berarti setiap lantai memiliki ketinggian yang sama dan menempatkan tiang penyangga secara merata. Tapi terkadang arsitek yang mendesain gedung pencakar langit tidak ingin melakukan kompromi ini karena memiliki ide kreatif tentang bagaimana bangunan itu seharusnya terlihat. Maka mereka harus menemukan solusi kompromi. Sebagai contoh, Skytree Tower di Tokyo, salah satu gedung tertinggi di dunia, dirancang dengan gaya futuristik tetapi juga memiliki fitur khusus untuk melindunginya dari gempa bumi. Gedung ini memiliki pilar tengah seperti pada pagoda tradisional Jepang dan peredam gempa yang membantu menyerap energi dari gempa bumi sehingga menjaga bangunan tetap aman.